Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadratil saya. Al-Muslim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Di pengarang kitab ini, yaitu kitab Sabinah atau Kasyifatus Sajjah ini, memulai pembahasan dengan memuji kepada Allah. Ya. Artinya sekabehane puji iku kagungane Gusti Allah. Ya, sebab puji itu dibagi menjadi 4, yaitu pujinya Allah marang Gusti Allah, atau yang sering dikenal dengan Qadim alal Qadim. Gusti Allah nyembah dzate piyambak. Yang nomor 2, Gusti Allah kok nyembah Gusti Allah muji dzate piyambak. Sing nomor 2, Gusti Allah muji marang makhluke, Qadim alal Qudus. Misalkan Gusti Allah muji marang wong-wong sing soleh, muji marang wong-wong sing berbuat kebajikan. Itu namanya Qadim alal Qudus. Lah yang ketiga, Qudus al Qadim, mujine makhluk marang Gusti Allah. Nah, menungso muji marang Gusti Allah atas segala kekuasaane, menungso muji. Iku jenenge Qudus alal Qadim, atau pujine menungso marang Gusti Allah, dat sing dadakan. Nah, yang terakhir Qudus al Qudus, artinya pujine menungso marang menungso, atau makhluk marang makhluk. Nah, misalkan si Fulan muji marang si Fulanah, atau si A muji marang si B. Masya Allah, sampean kok pinter temen ya, sampean kok ganteng temen. Kuwi jenenge pujine makhluk marang makhluk. Lah, sedaya puji wau kembaline marang Gusti Allah. Hakikate puji mau kembali kepada Gusti Allah. Meskipun menungso muji marang menungso, bocah kok pinter temen, Masya Allah. Nah, iku hakikate muji marang Gusti Allah, sebab sing dadake pinter ya Gusti Allah. Ya kuwi apa sapa Gusti Allah? Zat sing mengerani alam kabeh. Ya, zat sing mengerani alam kabeh, memelihara alam semesta. Ya, alam kabeh ku maksudnya piye? Ya sing jenenge alam ku ya ciptaane Gusti Allah. Sedaya ciptaane Gusti Allah niku tergolong alam. Ya. Contohnya alam menungso, alam tumbuhan, alam hewan, alam jin, alam malaikat dan sebagainya. Sedaya wau sing ngopeni utawa sing memelihara, sing mengerani Gusti Allah.
Wa bihi lan kelawan Allah nastainu nyuwun pitulung sapa kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan perkara agama. Nah, kemudian si pengarang kitab ini meminta kepada Allah minta pertolongan atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Ya, artinya agar di dalam mengarang kitab ini, menyusun kitab ini mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu lan wa sallam muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Wa salama lan paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Nah, setelah memuji dan minta pertolongan, kemudian si pengarang kitab ini membaca sholawat, ya, membaca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, di mana Rasulullah itu adalah bendoro Sayyidina Sayyidil Mursalin Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Ha, jadi sing dadi bendorone para nabi lan para utusan. Nah, sudah selayaknya kita sebagai umatnya itu memanggil dengan panggilan Sayyid, ya, dengan panggilan Tuan. Ya, untuk apa ya? Untuk menghormati kita. Kita itu bukan siapa-siapa. Memanggil Rasulullah di mana memiliki posisi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, maka sudah selayaknya kita yang bukan siapa-siapa dan kita yang bukan apa-apa memanggil baginda Nabi dengan Sayyidina Muhammad, kan seperti itu. Nah, maka orang Ahlussunnah wal Jamaah wa Ahlussunnatul Ulama ketika memanggil Rasulullah dengan sebutan Sayyidina Muhammad, ya. Jadi karena memang penghormatan umatnya kepada tuannya, seperti itu. Khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Nah, kang dadi pungkasane para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi yang pungkasan. Jadi tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Jika ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya berarti itu adalah nabi palsu. Karena tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau ada orang mengaku nabi sebelum Nabi Muhammad, mungkin itu betul-betul seorang nabi, karena risalah kenabian belum Kanjeng Nabi Muhammad itu masih terbuka luas. Nah, artinya masih ada kemungkinan adanya nabi. Nah, kalau memang orang itu sesuai dengan perilakunya sifat nabi dan itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, ya bisa dikatakan sebagai nabi, ya. Tetapi setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa dikatakan sebagai nabi. Kalau orang mengatakan nabi itu berarti orang-orang yang ngaku-ngaku nabi atau nabi palsu, kan seperti itu. Sebab apa? Khatamin nabiyina, Kanjeng pungkasane para nabi. Wa alihi lan marang sahabate nabi. Wa alihi lan marang keluargane nabi. Sahabatnya. Marang keluarga Nabi. Sholawat serta salam pun ditujukan, ya, untuk keluarganya Kanjeng Nabi. Wa sahbilan sahabate Nabi ajmaina halis kabehane. Lan para sahabate Kanjeng Nabi, ya, ajmaina kabeh hale kabeh. Ya, hale kabeh itu yang mudah-mudahan kita juga termasuk sampai yang dimaksud dengan ajmaina. Ya, karena kita yang mudah-mudahan bagian dari umatnya Kanjeng Nabi
Muhammad, sehingga selalu didoakan oleh orang-orang. Wala haula lan ora ana daya sumingkir nglakoni ibadah. Wala quwata la haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah. Illa billahi angin kelawan Gusti Allah. Al ali zat kang luhur, al azim tur zat kang agung. Nah, kalau mana pesantren itu la haula ora ana daya sumingkir saking maksiat, wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah. Illa billahil aliyil azim angin kelawan pertolongan Gusti Allah. Gusti Allah angin kelawan Gusti Allah. Jadi pada hakikatnya menungso iku ora bisa nyingkir saking maksiat, tidak bisa menghindari maksiat, dan pada hakikatnya manusia tidak kuat melakukan ibadah atau tidak bisa melakukan ibadah kecuali karena taufik atau pitulungi Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi jangan merasa, "Oh, saya ini dari maksiat nggak bakalan terjerumus dalam maksiat." Jangan merasa seperti itu, ya. Atau sebaliknya, "Oh, saya ini sudah bisa ya karena saya sergap saja sehingga saya bisa ibadah." Tidak seperti itu. Kita bisa ibadah maupun menghindari maksiat itu semata-mata karena pertolongan Gusti Allah. Jadi jangan merasa lebih bisa, jangan sombongan seperti itu. Itu sebagai mukadimah dalam kitab Sabinah atau Kasifatu saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayatul faslun utawi iki ku ana pasal. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Iku khamsatun ana 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang namanya rukun itu sesuatu yang harus ada, menjadi rangkaian yang harus ada, itu namanya rukun. Sing pertama niku napa? Syahadatun, suci iku maca syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Yang pertama rukun Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Kanjeng Nabi wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat itu artinya apa? Syahadat itu artinya adalah penyaksian. Yang namanya menyaksikan itu di sini penyaksian dalam arti hakikat, bukan penyaksian dalam arti kasat mata, yang sesuatu yang bisa disaksikan dengan mata saja, itu bukan. Tetapi di samping yang disaksikan oleh kasat mata juga dengan keyakinan, masuk secara hakikat, kan seperti itu. Ya memang keyakinan itu pun atau penyaksian itu memang bermula dari penglihatan atau dari indera. Misalkan melihat keagungan Allah dengan melihat ciptaannya, dengan meneliti atau memperhatikan tumbuh-tumbuhan, ya. Iki wit lombok kok apik temen, maune cilik bisa dadi gede, godhonge berubah-ubah, barang wis buah utawa wis kembang terus berbuah, maune ijo bisa dadi kuning terus dadi abang. Kok luar, kok aneh, sopo sing mewarnai ini, karena proses apa dan sebagainya. Akhirnya timbul keimanan. Nah, setelah timbul keimanan, nah itulah hakikat penyaksian. Nah, penyaksian yang dimaksud bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yen to ora ana pangeran kang patut den sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Jadi tidak ada sesembahan sing patut disembah kecuali Allah, kecuali Gusti Allah.
Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Kanjeng Nabi, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusannya Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu ya utusan, bukan orang apa sesuatu yang dikultuskan, itu bukan. Hanya Kanjeng Nabi itu adalah utusannya Gusti Allah. Gusti Allah. Yang namanya utusan itu ya membawa misi, membawa pesan, namanya utusan. Misalkan sampean mengutus seseorang, tentu kenapa diutus, karena ada misi, ada amanah yang harus disampaikan. Itu namanya utusan. Demikian pula dengan Kanjeng Nabi Muhammad, karena menjadi sebuah utusan, ya punya misi, menyampaikan sesuatu kepada umat manusia, yaitu berupa apa? Risalah pengendikane Gusti Allah, berupa Al-Qur'an, ajaran Gusti Allah, terutama melalui Al-Qur'an. Maka disebut dengan Rasulullah, utusan. Berikutnya rukun Islam yang kedua, wa iqam salat. Di sini dengan bahasa iqamus shalah, mendirikan salat, iqamus salat, tidak fi'lu shalah. Nah, jadi memakai iqamus shalah. Yang namanya mendirikan itu satu kesatuan yang utuh. Ya. Satu kesatuan yang utuh. Artinya apa? Ketika iqamus shalah, mendirikan salat, berarti baik dari sisi dhahiriyah maupun dari sisi batiniyah. Sisi dhahiriyah ya harus melengkapi syarat rukun. Sisi batiniyah ya harus bisa menghadirkan Allah di dalam sholat itu sendiri. Ya, itu iqamus sholat. Nah, meskipun sebagian ulama iqamus sholat itu ya mendirikan sholat dalam arti ya mengerjakan sholat. Nah, di dalam iqamus sholat sendiri juga, ya, dalam iqamus sholat sendiri juga terdapat upaya untuk menegakkan waktunya, kan seperti itu, yaitu iqamus shalah. Berikutnya wa ita'u zakatilan, nekani zakat utawa aweh zakat setelah sholat, kemudian menjalankan atau memberikan zakat. Nah, zakat itu nanti akan kita jelaskan. Zakat itu ada kalanya zakat fitrah, ada kalanya zakat mal, kan seperti itulah. Baik zakat fitrah maupun zakat mal itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, artinya ketika seseorang itu juga mampu memiliki harta benda, ya harus mengeluarkan zakat mal. Nah. Wa shaumu Ramadan, lan poso bulan Ramadan. Rukun Islam berikutnya adalah puasa bulan Ramadan. Nah, sebagaimana yang sedang kita jalani ini, ya. Dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. He eleng-eleng wong kang padha iman. Kutiba dipun wajibaken alaikum ing atas sira kabeh asyama ing poso. Kama kale perkara kutiba den wajibaken alal ladzina ing atas wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun. Jadi tujuan orang puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya dadi wong sing takwa atau memiliki derajat mutakin. Nah, tatakun atau mutakin itu orang yang bagaimana? Ya orang yang menjalankan perintah-perintahipun Gusti Allah, tegese tunduk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangane Gusti Allah. Gusti Allah iku jenenge takwa atau mutakin. Nah, istilah takwa juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Siapa orang yang mutakin? Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, misalkan dengan surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu wong-wong sing
ngimanaken marang perkara gaib. Wa yuqimuna shalah lan wong-wong sing jumenengaken shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di samping itu yaitu orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan sebagian rezekinya. Nah, itu beberapa kriteria orang yang takwa lah. Paling tidak secara ringkas, orang yang takwa atau muttaqin itu adalah kita mau menjalankan segala perintah-perintahipun Gusti Allah dan menjauhi larangan-laranganipun Gusti Allah. Wahijul baiti wahijulan haji. Wahijul baiti lan haji ana ing Baitullah. Sapa man wong istato akang kuwasa sapa man ilaihi marang Baitullah apane sabilan dalane. Nah, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji. Menunaikan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu secara finansial, mampu kesehatan, mampu perjalanan. Ya, dalam arti ketika seseorang melakukan haji itu dalam situasi yang aman, kesehatannya juga sehat, ya, sangune utawa ya sangune ya ada, kemudian transportasi perjalanannya juga ada, situasi perjalanan juga aman dari entah itu aman dari peperangan atau aman dari penyakit. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan kurang aman ya, karena disebabkan oleh mewabahnya virus corona. Nah, sehingga jadi Ka'bah sana ya saat ini dalam posisi yang dalam posisi yang sepi atau ya karena tidak aman. Itu rukun iman, rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5 sebagaimana sudah hafal. Mungkin kalian ya sudah hafal karena memang sejak Madra Diniyah sudah dihafalkan kan seperti itu. Faslun antal pasal utawi iki ku ana pasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku 6. Nah, sementara yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ang tu'minu billahi yanto ang tu'mina billahi yanto iman. Sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan kitabe Allah. Berikutnya adalah rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama ang tu'minu billah yanto ngimanaken sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Iman marang Gusti Allah. Nah, yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu bagaimana? Ya. Annallaha ta'ala maujudun qadimun bakin mukhalafatul hawadisi. Ya. Sebagaimana bahwa sesungguhnya Allah itu adalah wujud, ada. Ya, gambarannya ya di dalam sifat-sifat yang aqaid seket itu. Ya, paling tidak wujud kitamba mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu paling tidak kita meyakini itulah ya. Wujud Gusti Allah itu ada. Qidam ya, qadimun atau qidam Gusti Allah itu zat kang dahulu ya.
bakin. Gusti Allah itu langgeng atau kekal. Mukhalafatul hawadisi, Gusti Allah itu berbeda dengan makhluk. Mustaghni, Gusti Allah kuwi maha semugih an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Wahidun, tur zat kang tunggal. Qadirun, zat kang kuwasa. Muridun, zat kang berkehendak. Alimun, zat kang mengetahui. Samiun, zat kang midhanget. Basirun, tur zat kang mirsani. Mutakallimun, zat kang berbicara, dan sebagainya. Itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, ya. Bi malaikatihi, yaitu iman kepada malaikat Gusti Allah. Lah, maksudnya bagaimana? Biang tak takita annahum adzamun nurun nuraniyatun latifatun, bahwa malaikat itu adalah, meskipun sesuatu yang gaib, kita sebagai orang yang mengaku beriman harus mengimani keberadaan malaikat. Malaikat itu adalah jisim yang sing bangsa nur, ya. Nur yang sangat lembut, ya. Ya ora lanang, ora wadon, ora wandu, ya. La abun lahum wala umun lahum. Malaikat ya ora ana bapakane, ora ana ibuke. Malaikat duweni sifat shadikuna, duweni sifat bener, dapat dipercaya, ora bakal mungkir. Iku jenenge malaikat. Nah. La yakuluna wala yashrabuna, malaikat ya ora mangan, malaikat ora ngombe. Wala yatanakahuna, malaikat ya ora nikah. Wala yatawalidun, lan malaikat ya ora manak. Wala yanamuna, lan malaikat ya ora turu. Wala taktub wala tuktab a'maluhum, malaikat ya ora dicatat amal-amale. Ya, jadi itu beberapa sifatnya malaikat. Jadi loh Pak, katanya malaikat itu banyak, bahkan ribuan. Iya. Lah kok di situ diterangkan tidak manak atau tidak melahirkan anak? Ya memang tidak melahirkan anak. Banyaknya malaikat itu atas kekuasaan Gusti Allah. Jadi tinggal kun fayakun, maka malaikat sudah bisa wujud dalam bentuk yang banyak, kan seperti itu, ya. Karena malaikat orang manak, malaikat orang di bapak, malaikat orang di ibu, ya orang bisa orang manak malaikat. Nah, malaikat orang mangan, malaikat orang minum, tapi duwe sifat shadikun. Dan malaikat itu makhluk yang sangat taat. Artinya ketika disuruh sujud ila yaumil qiyamah, sujud terus. Ya, itu malaikat. Berikutnya wa kutubilan, iman ing kitab-kitabe Gusti Allah. Nah, maknal imanu bil kutubi, makna iman dengan kitabnya Gusti Allah itu apa? At-tasdiqu bi annaha kalamullah an munzalu ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Nah, makna iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini, membenarkan bahwa sesungguhnya kitab-kitab Allah itu adalah kalamnya Allah yang diturunkan kepada manusia melalui para rasul. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu paling tidak yang perlu kita ketahui itu ada berapa? Paling tidak kitab-kitab Allah yang perlu kita imani, ya yang perlu kita ketahui, semua kitabnya Gusti Allah harus kita imani. Cuman paling tidak yang dapat kita ketahui kitab-kitabnya Allah itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.
Al-Quran. Taurat itu adalah yang diberikan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur itu kepada Nabi Daud, kemudian Injil itu kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kan seperti itu. Wa rusulihi lan iman marang Rasul Gusti Allah. Iman marang Rasul Gusti Allah. Jadi Rasul sekali lagi tadi sudah saya jelaskan, Rasul itu adalah utusan. Yang namanya utusan itu pasti membawa amanah, membawa sesuatu yang memang harus disampaikan, ya. Sesuatu yang harus disampaikan, ya. Wabil yaumil lan iman kepada wabil yaumil akhir lan iman kepada dino akhir. Iman kepada dino akhir. Kenapa kok hari akhir? Ya. Hari akhir itu adalah saat di mana peristiwa setelah setelah kiamat, ya, setelah kiamat lah. Pintu masuk hari akhir itu apa? Pintu masuk hari akhir adalah yaumul barzah atau dino barzah. Dino barzah itu kapan? Yaitu pada saat manusia di alam kubur. Manusia di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Itu namanya alam barzah. Nah, alam barzah itu adalah pintunya alam akhirat. Nah, pintunya alam akhirat itu di alam barzah. Dan alam barzah itu juga bisa menggambarkan alam akhirat. Artinya apa? Ketika kelak di akhirat itu akan memperoleh kebaikan, akan memperoleh keberuntungan, maka di alam kubur pun manusia akan menyicipilah, bahasanya nyicipi kebaikan atau ya kebaikan-kebaikan itu, kan seperti itu, ya. Oleh karena itu sementara yang namanya kenikmatan di alam barzah itu digambarkan atau memperolehnya didapatnya dari selama dia hidup di dunia. Maka ketika seseorang kok hidup di dunia ini dengan melakukan banyak kebajikan, maka dia di alam barzah pun akan memperoleh sesuatu yang enak. Artinya bukan sebuah siksaan. Lebih-lebih sering didoakan oleh orang yang masih hidup, kan seperti itu, ya. Jadi alam akhir lah. Setelah hari kiamat, ya, sangkakala itu ditiupkan, semua alam hancur lebur, ya, semua manusia itu mengalami kematian, ya. Kemudian makhluk-makhluk itu hancur, kemudian manusia, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Nah, setelah itu sangkakala yang kedua ditiupkan lagi, ya. Sangkakala ditiupkan lagi untuk membangkitkan manusia yang telah dimatikan tadi. Jadi besok manusia itu akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itulah maka sebenarnya peristiwa hari akhir itu sudah dimulai. Manusia kemudian dikumpulkan dalam satu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar itu ya roroh atau padang, satu tanah lapang. Manusia dikumpulkan jadi satu dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, manusia dijadikan jadi satu. Lah, gambaran orang-orang yang berada di padang mahsyar itu ya macam-macam, ya, macam-macam sesuai dengan amal perbuatan waktu di dunia. Nah, setelah itu manusia memasuki alam mizan atau alam pertimbangan atau alam pengadilan, ya, sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan, ya. Perbuatan baik akan memperoleh kebaikan, perbuatan buruk akan memperoleh siksaan, kan seperti itu. Di situ akan menuju pada keadilannya Gusti Allah, yaitu pada alam mizan, yaumil mizan, kan seperti itu. Nah, setelah manusia itu kemudian kok diadili atau ditimbang, kemudian manusia memasuki alam shiratal mustaqim, yaitu jalur menuju
surga atau menuju neraka, kan seperti itulah. Akhirnya alam akhirat akhirnya itu adalah di surga ataupun di neraka. Tergantung apa amal apik ning surga salawas-lawase, apa amale Allah dalam arti ora gelem iman marang Gusti Allah ya arep sak lawas-lawase ning neraka. Tapi nek izin duwe iman meskipun maksiat akeh ya tetap pada akhirnya orang beriman itu akan masuk ke surga selamanya, meskipun harus melalui tahap pembersihan. Tahap pembersihan di mana? Yaitu dimasukkan dulu di dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya itu. Berikutnya wabil qadri lan ngimanaken kelawan pesten atau takdir khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Baik takdir itu baik maupun takdir itu kurang baik. Artinya ketentuan Allah baik ataupun buruk itu segala sesuatu datangnya dari Allah. Itulah iman, rukun iman yang terakhir, yaitu ngimanaken kelawan takdiripun Gusti Allah. Itu rukun iman. Nah, jadi sekali lagi kembali pada rukun Islam tadi itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, lan haji. Nah, kemudian iman, rukun iman itu tu'minu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihilan iman kepada malaikat, wa kutubihilan iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihilan iman kepada rusulnya Allah, wa bil yaumil akhir lan iman kepada hari akhir, serta wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, yaitu takdir baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Nah, kalau kita merasa atau mengaku orang yang beriman ya harus mengakui keimanan tersebut. Artinya harus mengakui takdir Gusti Allah, baik takdir itu bagus atau baik atau mengenakan atau tidak mengenakan, semua itu datangnya dari Allah. Fasluna hadal fasal wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana